Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kalau minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kelangkaan, di mana kelangkaan sumber daya itu ada 4: kelangkaan sumber daya alam, kelangkaan sumber daya manusia, kelangkaan modal, dan kelangkaan keahlian. Untuk mengatasi kelangkaan itu, kalian harus menempa diri, menempa potensi agar menjadi sumber daya manusia yang langka, sehingga kalian memiliki harga yang mahal yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, kita dihadapkan pada pemenuhan kebutuhan yang rasional dan kebutuhan yang tidak rasional. Kebutuhan yang rasional indahnya bahwa kita memenuhi kebutuhan agar sesuai dengan kepentingan yang bisa memenuhi kebutuhan hidup, bukan untuk memenuhi keinginan. Karena ketika kita hanya memenuhi keinginan untuk mendapatkan kebutuhan, biasanya akan timbul masalah secara ekonomi. Salah satu contoh tindakan yang tidak rasional ini adalah bahwa kita membeli barang hanya untuk memenuhi gengsi. Katanya gengsi makan biaya. Untuk memenuhi gengsi kita harus punya banyak biaya. Ya. Sehingga kadang-kadang untuk memenuhi gengsi itu
kita akan hidup dengan penuh tekanan. Karena apa? Sesuai dengan rumus fisika, katanya tekanan selalu berbanding lurus dengan gaya. Kalau hidupmu penuh tekanan, berarti kamu terlalu banyak. Iya. Makanya sebagai makhluk ekonomi, kita harus mendahulukan kebutuhan sesuai dengan skala prioritas. Hilangkan gengsi, banyaklah bekerja untuk mendapatkan alat pemenuhan kebutuhan, yaitu uang, agar kita bisa memenuhi kebutuhan itu sehingga tercapai suatu kemakmuran. Itulah yang diajarkan dalam ilmu ekonomi. Kemudian membeli barang hanya tertarik karena iklan. Iklan itu memang selalu menipu anak-anak. Kadang-kadang iklannya itu sangat amat bagus, tapi faktanya tidak sesuai. Pak Barkah hampir 10 kali jual beli atau membeli barang tertarik iklan di media sosial, ujung-ujungnya lebih dari 10 kali kecewa. Untuk ya kadang-kadang dilakoni karena tertarik iklan. Pak Barkah aja yang guru ekonomi kadang masih tertarik iklan, apalagi orang lain. Ya ini yang membahayakan. Yang kadang-kadang uang kita muspro atau uang kita lenyap karena memenuhi kebutuhan hanya tertarik karena iklan. Memang orang-orang yang berkecimpung dalam dunia iklan itu memang cerdas luar biasa. Bisa membuat barang yang seolah-olah manjur, padahal tidak. Di iklannya kadang-kadang bisa menghilangkan kerutan hanya dalam beberapa detik. Masuk akal? Tapi kadang-kadang itu yang membuat kita kadang-kadang tertarik. Beli Pons, Anda akan terlihat 10 tahun lebih muda. Percaya sampean? Le mineral, kayak ada manis-manisnya. Sampai ngombe, enak manis-manisnya? Iya, biasa saja. Gudang garam Surya, harum, gurih, nikmat. Rokok gurih ini. Kemudian membeli barang karena mengejar bonus. Kadang-kadang bonus itu beli 2 dapat 1, sehingga dapat 3. Beli es degan 3 dapat 1, sehingga dapat 4. Kalau barangnya memang sesuai dan tahan lama tidak apa-apa. Misalnya beli sabun 3 dapat 1 dapat 4 misalnya. Sabun kan tetap dipakai ya. Beli minyak 1 kilogram dapat setengah kilogram misalnya. Enggak apa-apa beli minyak. Karena kadang-kadang memang bonus itu tidak selalu ada. Kemudian karena lingkungan sosial ya, ini biasanya perempuan banyak yang tertarik karena faktor lingkungan. Anak tonggone gawe gelang emas grembiangan, pengen koncone jami anyar, pengen koncone sepatune merke New Balance misalnya, pengen. Padahal New Balance juga mahal. Pak Barkah beli sepatu Skechers ini setelah usia 52 tahun. Lagi bisa tuku sepatu sing regane rada. Karena apa? Sudah memiliki penghasilan sendiri dan sudah bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Yang terakhir konsumtif itu sebenarnya kita tidak memerlukan barang tersebut, tetapi karena sifatnya konsumtif kadang-kadang beli. Ini biasanya sifatnya memaksa. Contohnya penghasilannya tidak cukup digunakan untuk membeli sepeda motor, akhirnya kredit sepeda motor. Itu kan memaksakan ya. Ya, itu akhirnya ujung-ujungnya kadang-kadang sepedanya ditarik debt collector untuk membayar angsuran, kadang-kadang susah, gali lubang tutup lubang. Ini yang kadang-kadang akan
akan mendapatkan tekanan secara ekonomi yang membuat hidup kita tidak tenang. Kita memiliki barang banyak tapi tidak bisa tidur. Kita memiliki kasur yang spring bed yang tebal tapi kredit ora iso tuku, malah ora penak. Perkara entah itu ada yang datang ke rumah, ada yang lewat media sosial dan lain sebagainya. Ya untuk itulah sebagai makhluk ekonomi kita dituntut untuk selalu hidup sederhana. Untuk hidup sesuai dengan kemampuan yang ada. Hidup selalu memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. What can I do for you? Ada yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan? Tidak bertanya karena mengerti atau tidak mengerti? Tidak mengerti. Balik kita buka. Perasaku aku nerang ya wis penak, perasaku. Tapi Pak Barta sangat amat paham bahwa kalian datang ke sekolah itu sudah perjuangan luar biasa. Ning omah sampean wis kakean masalah. Yo. Saya meskipun tidak tahu karena pernah ngalamin. Tapi apapun itu, apalagi masih pagi seperti ini, fokuslah dalam belajar. Karena apa? Belajar itu akan meninggikan kita 27 derajat. Itu kalau kita belajar agak. Baik anak-anak, meskipun tidak saya suruh dikerjakan asesmen formatifnya ya. Karena apa? Ketika nanti anak-anak ujian semester itu tidak saya jadikan sebagai prioritas utama untuk nilai. Nilai yang paling menjadi patokan adalah tugas sehari-hari ataupun ujian lisan yang nanti akan saya minta kepada kalian pada saat tengah semester. Itu yang menjadi fokus utama dalam penilaian khususnya mata pelajaran itu. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Jangan bosan-bosan untuk menuntut ilmu karena menuntut ilmu itu adalah sebagai ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.